Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aska, Risma, Farah, Kintan, Juan, Pangki, Diana, Mira, dan Janeta. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai supply chain management pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk atau biasa kita kenal dengan Sari Roti. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk atau Sari Roti berdiri pada tanggal 26 Mei 1994. PT NIC merupakan gabungan dari PT Sari Indo Roti dengan Niso Iwai Corporation dan Shikishima Baking Co. Ltd. yang merupakan gabungan perusahaan Indonesia-Jepang. Perusahaan ini bergerak di bidang bakery dengan produk utama bermerek Sari Roti yang diluncurkan di pasaran pada Januari 1997. Pabrik pertama Sari Roti terletak di Cikarang, Jawa Barat. Saat ini sudah terdapat 8 pabrik Sari Roti yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu, bagaimanakah penerapan supply chain management pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk Sari Roti? Mari kita bahas dalam video ini. SCM adalah sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk atau Sari Roti, stakeholder yang terlibat antara lain supplier, production, distribution, retailer, dan customer. Ada tahap supplier, bahan baku untuk membuat roti yang dikirim ke pabrik Sari Roti harus diseleksi secara ketat dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan, supaya semua bahan bakunya berkualitas. Setelah memenuhi standar perusahaan, bahan baku disimpan di dalam gudang yang disesuaikan dengan persyaratan penyimpanan dan sebagiannya lagi langsung diolah menjadi produk roti. Yang kedua, yaitu tahap production. Perusahaan Sari Roti melakukan kegiatan produksi secara terus-menerus tiap harinya selama 24 jam, dalam sehari selama 7 hari kerja, sehingga perusahaan Sari Roti mengatur jam kerja karyawannya dalam 3 shift jam kerja setiap harinya. Hal ini dilakukan agar produksi roti terus berjalan. Perusahaan Sari Roti dapat memproduksi sekitar 2 juta potong roti setiap hari. Yang ketiga, yaitu tahap distribution. Agen distribusi Sari Roti tersebar secara luas di wilayah Jawa, Sumatera, dan Makassar. Dalam proses pendistribusian, perusahaan memberlakukan sistem just in time, sehingga perusahaan tidak menimbun persediaan dan dapat menjamin produk senantiasa baru dan berkualitas. Selain itu, perusahaan Sari Roti juga mendistribusikan produk rotinya ke tempat-tempat yang mudah ditemukan oleh konsumen seperti di minimarket, Indomaret dan Alfamart, dan supermarket, Hypermart dan Giant. Yang keempat, yaitu retailer. Perusahaan mendistribusikan produk Sari Roti ke agen-agen penjual dengan jumlah pasokan yang tepat. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian atau pengembalian produk yang tidak laku akibat terlalu banyak pasokan di agen penjual. Yang kelima, yaitu tahap customer. Melalui distribusi maksimal yang dilakukan oleh perusahaan, pelanggan dapat dengan mudah menemukan dan membeli produk Sari Roti di gerai-gerai terdekat. Produk Sari Roti tersebut juga terjaga kualitasnya, karena perusahaan selalu memantau dan mengusahakan untuk selalu memberi yang terbaik untuk konsumen dengan selalu memperhatikan keseluruhan proses pengolahan dari bahan baku hingga barang jadi. Lalu, bagaimanakah sistem perusahaan ini dalam menerapkan supply chain management mereka? Untuk menunjang kelancaran supply chain management, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk menggunakan sistem SAP atau System Analysis and Program Development. Untuk memantau keadaan pasar saat ini, pasokan bahan baku, jumlah produk yang dipesan, dan bagaimana penjualan produk pada agen-agen penjual. Perangkat lunak yang digunakan untuk memperlancar sistem SAP antara lain yang pertama, konsep just in time yang berprinsip hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta sejumlah yang diperlukan dan pada saat dibutuhkan oleh konsumen, supaya mengefisiensikan proses sehingga tidak diperlukan adanya stok di pusat distribusi. Yang kedua, APO atau Advanced Planning and Optimization, tool yang berisi rencana untuk produksi, warehousing, dan transportasi. SAP APO Tool mempunyai kemampuan untuk merencanakan kebutuhan pelanggan yang selanjutnya dikorelasikan dengan aset yang dimiliki perusahaan dan inventory yang ada. Hasil dari penggabungan ini akan menjadi input untuk supply network planning, kemudian mengubahnya menjadi demand planning, termasuk rencana produksi, pergudangan, dan transportasi.
Di dalamnya juga ada saldo material, tenaga kerja, dan antisipasi permintaan pelanggan, termasuk kendala yang ada dalam memenuhi permintaan pelanggan. Yang ketiga yaitu teknologi RFID atau Radio Frequency Identification, di mana informasi mengenai barang yang diproduksi dikirimkan melalui gelombang frekuensi menggunakan MediaTek atau chip. Mencakup tahapan mulai dari bahan baku yang diterima dari pemasok, kemudian dimasukkan ke dalam proses produksi sampai menjadi barang jadi. Sistem ini mendukung pelacakan jika terjadi gangguan pada material atau hal lainnya. Setelah menerapkan supply chain management, ada keuntungan yang dirasakan oleh PT Nippon Indosari Korpindo ini. Keuntungan yang didapat PT Nippon Indosari Korpindo setelah menerapkan SCM adalah yang pertama, peningkatan efisiensi dalam penanggulangan stok barang, yang kedua, mempercepat distribusi barang jadi atau roti sehingga meningkatkan penjualan, dan yang ketiga, berkat SAP dalam SCM, stok barang menjadi mudah dipantau. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.